Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten, edisi Rabu 3 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten telah kami siapkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Gelar operasi pekat, Polsek Cibaliung amankan belasan motor tanpa dokumen. Kesal karena tidak memberi susu pada anak, suami tega bekap istri hingga meninggal dunia. Sekitar 3.400-an produk skincare dan kosmetik yang beredar di Kabupaten Tangerang mengandung bahan berbahaya. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, masyarakat Tanara Kabupaten Serang dihebohkan oleh penemuan mayat perempuan dalam karung di tempat sampah akhir pekan lalu. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil mengungkap korban merupakan istri dari pelaku yang membekapnya hingga meninggal dunia karena kesal korban tidak memberi susu pada anaknya. Laporan selengkapnya Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Kesal kepada istri karena enggan memberikan susu pada anak yang baru dilahirkan, suami di Tangerang tega membekap istri hingga meninggal dunia. Peristiwa pembunuhan istri oleh suami di Tangerang terungkap dari masyarakat Tanara, Kabupaten Serang yang menemukan jenazah dalam karung di tempat sampah pada Sabtu 31 Juli kemarin. Setelah dilakukan otopsi dan menyebarkan informasi ke masyarakat, Polres Serang mengetahui identitas sang korban dan melakukan penangkapan terhadap pelaku setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam. Pelaku PW alias Adi 30 tahun yang tidak lain adalah suami korban melakukan aksinya pada Jumat 30 Juli dini hari berawal saat sang anak yang baru dilahirkan menangis dan pelaku meminta korban untuk memberikan susu, namun sang korban menolak dan mencaci maki pelaku. Kesal terhadap korban, kemudian pelaku membekap korban hingga meninggal dunia, jelas Wadir Krimum Polda Banten AKBP Dian Setiawan saat gelar ekspos kasus di Mapolda Banten hari ini. Dari Kampung Jatilio, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, pelaku memasukkan jenazah Junaisi 37 tahun menggunakan karung kemudian membuang jenazah di wilayah Tanara, Kabupaten Serang untuk menghilangkan barang bukti, lanjut AKBP Dian Setiawan. Dan berikut adalah wawancara lengkap kami dengan AKBP Dian Setiawan. Pengungkapan kasus ini berawal dari sebuah informasi penemuan mayat di dalam sebuah karung berwarna putih di tempat sampah, yang mana hal tersebut disampaikan kepada Polres Serang pada pukul 08.00. Setelah temu mayat dengan rangkaian kegiatan Scientific Crime Investigation, akhirnya kita berhasil mengungkap si korban tanpa identitas ini, sehingga kita lakukan rangkaian penyelidikan yang mana adalah gabungan dari tim Resmob Polda Banten dan Satreskrim Polres Serang. Rangkaian hasil penyelidikan secara 24 jam kita dapat menemukan pelaku. Hubungan pelaku dengan korban apa nih, Pak? Hubungan dengan pelaku dengan korban ini sebenarnya masih hubungan saudara sepersusuan antara paman dengan keponakannya sendiri. Yang mana korban ini sebenarnya sudah punya suami yang sah dan belum bercerai, punya anak 2, tapi kabur kurang lebih 8 tahun. Sudah kabur dari rumah, kemudian menjalin asmara dengan pamannya sendiri dan memperoleh juga 2 orang anak. Tapi korban dan pelaku ini berstatus menikah atau menikah siri atau seperti apa, Pak? Secara negara tidak tercatat, secara siri pun juga sebenarnya tidak bisa diakui karena kan masih hubungan darah antara paman dengan paman sendiri. Motifnya sakit hati karena dibilang laki-laki tidak mampu menafkahi, kemudian bayinya nangis suruh nyusuin, si istri tetap diam-diam saja, cuek saja, makanya timbul niatan untuk dilakukan pembunuhan. Pelaku PW alias Adi 37 tahun akan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Saya Mamo, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Sementara itu pendengar, Polsek Cibaliung menggelar operasi penyakit masyarakat atau pekat di acara Pesta Rakyat Cibaliung. Dari hasil operasi pekat tersebut, Polsek Cibaliung berhasil mengamankan belasan motor tanpa dilengkapi dokumen. Berikut laporan dari Radio Akarsari Pandeglang.
Dari Pandeglang, Polsek Cibaliung menggelar operasi penyakit masyarakat atau PEKAT di acara Pesta Rakyat Cibaliung di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Hasilnya, belasan motor tanpa surat-surat kendaraan diamankan petugas. Kapolsek Cibaliung AKP Pupu mengatakan operasi PEKAT digelar untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama masyarakat Cibaliung menggelar acara untuk menyambut HUT RI nanti. Saat menggelar operasi, anggota yang diterjunkan mendatangi pengunjung untuk memeriksa surat-surat kendaraan. Bagi pengunjung yang kedapatan tidak bisa menunjukkan, terpaksa kendaraan mereka diamankan dulu di Polsek Cibaliung. Ada 11 motor yang kami amankan karena tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraan mereka. Apakah pengendara itu bisa menunjukkan surat kendaraannya atau tidak? Kita tunggu di kantor jika ada orang yang ingin menunjukkan bahwa sepeda motornya legal atau bodong. Selain menunggu pemilik kendaraan datang ke Polsek Cibaliung, Pupu mengaku akan melakukan koordinasi dengan Satreskrim Polres Pandeglang untuk mencari data apakah ada orang yang merasa kehilangan kendaraan karena beberapa kendaraan yang diamankan nomor mesinnya sudah rusak. Danu Pratama, Akarsari FM melaporkan untuk Berita Banten. Anda masih mendengarkan Berita Banten dari PRSSNI Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten. Pendengar, dari hasil razia yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satpol PP, dan tim Loka POM Kabupaten Tangerang berhasil menemukan sekitar 3.400-an produk skincare dan kosmetik palsu yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di sejumlah toko dan pasar di Kabupaten Tangerang. Berikut laporan Romen Limbong dari Radio Heartline Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan sebanyak 3.400-an skincare dan kosmetik yang beredar di Kabupaten Tangerang mengandung bahan berbahaya. Berbagai produk itu ditemukan dari hasil razia Dinas Kesehatan bersama Dinas Perdagangan, Satpol PP dengan tim Loka POM Kabupaten Tangerang di berbagai pasar dan pusat perbelanjaan selama 2 pekan terakhir. Menurut Kepala Loka POM Kabupaten Tangerang, Widya Safitri, temuan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya tersebut didapat di 13 toko kosmetik modern ataupun pasar tradisional di beberapa kecamatan. Di antaranya Kecamatan Kelapa II, Teluk Naga, Pasar Kemis, Curug, Kosambi, Pagedangan, Mauk, dan Cikupa. Widya menjelaskan ada produk mengandung bahan berbahaya untuk kulit jika digunakan, seperti merkuri, paraben, pewarna buatan kimiawi. Bahkan bahan berbahaya itu terdapat pada produk dengan merek ternama yang ternyata dipalsukan. Seperti merek Citra, ternyata barang palsu, tidak ada izin edar dan nomor registrasi kosmetik. Untuk itu, Widya menghimbau kepada masyarakat lebih hati-hati lagi dalam membeli kosmetik dan skincare, terutama saat beli online. Perhatikan izin edar, izin BPOM, sampai keaslian produknya. Jangan sampai membeli barang ilegal apalagi palsu. Saya Romen Limbong dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.